Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam untuk semua teman-teman yang ada di sini. Kembali lagi bersama kita di video pembelajaran kita mata kuliah MPK pada pertemuan minggu ke-5 dan minggu ke-6. Karena untuk mengejar target UTS, maka sengaja saya percepat menjadi 2 minggu menjadi 1 video pembelajaran. Nah, seperti biasa, langsung saja kita mulai video pembelajaran kita. Ya, mohon nanti teman-teman di sini bisa sedikit memperhatikan lebih detail karena materinya sedikit lumayan menghitung. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau ketinggalan bisa langsung konfirmasi di WA atau di grup diskusi di Spada seperti itu. Nah, langsung saja seperti biasa. Ini ada referensi yang saya gunakan. Nanti kalian bisa menambah-nambah pengetahuan di sini. Kemudian ini sesuai dengan prediction kita, schedule kita, kemudian nilai, and ini minggu ke-5 dan minggu 6, yaitu kita akan membahas tentang peralatan konstruksi. Yang pertama itu kita nanti ada namanya manajemen peralatan konstruksi, yang kedua ada alat-alat konstruksi, di mana kalau di manajemen kita akan belajar bagaimana cara kita memilih alat dan menentukan biaya alat itu per jamnya. Sedangkan nanti di alat beratnya nanti ada beberapa pengenalan alat berat dan kapan kita menggunakan alat berat tersebut. Nah, yang pertama di topik minggu ke-5 itu sebenarnya manajemen peralatan konstruksi ya. Jadi mungkin bisa langsung kita bahas bersama. Tujuannya seperti yang saya sebutkan bahwa tujuan dari manajemen peralatan konstruksi adalah untuk menemukan biaya per jam terendah. Nah, di mana biaya ini itu perlu diingat, digarisbawahi teman-teman semua di sini bahwa biaya itu total cost sama dengan ownership cost and operating cost. Jadi ada biaya kepemilikan ditambah dengan biaya operasional seperti itu. Nah, di mana biaya kepemilikan ini terdiri dari biaya pembelian, biaya sewa, kemudian biaya persewaan seperti itu. Nah, biaya ini itu mengandung yang pertama ada depreciation, jadi penurunan nilai suatu barang. Seperti kalau kita membeli motor awalnya 10 juta tapi berikutnya kita jual 8 juta, 6 juta. Nah, itu yang dinamakan depreciation. Kemudian yang kedua ada yang namanya bunga bank, kemudian ada pajak, tax, kemudian ada asuransi, kemudian biaya penyimpanan seperti itu, gudang atau istilahnya parkiran seperti itu. Nah, kemudian operating cost atau biaya operasional alat berat ada yang namanya equipment operator. Jadi equipment and operator. Jadi operator dan perlengkapannya seperti itu. Nah, yang pertama ada bahan bakar, kemudian ada lubrikan, kemudian ada filter, kemudian ada biaya penggantian ban, biaya perbaikan ringan, biaya upah, dan lain sebagainya. Nah, nanti kedepannya kita hanya akan menguplik-uplik masalah ini. Tadi seperti yang saya sebutkan bahwa total cost ini merupakan biaya per jam terendah. Nanti hitungan-hitungan akan ditarik ke outputnya biaya per jam. Nah, kita cuma akan mengulik-ngulik dua istilah ini, ownership cost dan operating cost targetnya. Nah, pertimbangan biaya peralatan. Jadi, biaya peralatan itu dapat digambarkan pada grafik ini ya, jadi kurva ini. Nah, itu pertimbangan biaya peralatan itu ada 3. Yang pertama lifetime atau
usianya, usia hidup alatnya, kemudian bagaimana type of equipment, jadi bagaimana tipe alat beratnya, kemudian time value of money, jadi bagaimana uang itu nilainya apakah semakin tinggi ataukah semakin rendah. Nah, suatu alat, ibaratkanlah motor, itu misalkan ini grafik menunjukkan waktu, ini menunjukkan biayanya. Nah, saya kasih contoh motor ya. Misalkan di tahun pertama kita membelinya 20 juta. Di tahun berikutnya kita jual, dia akan turun harganya. Misal 15 juta. Nah, grafiknya ownership cost, biaya kepemilikan motor kita itu akan semakin turun dari tahun ke tahun. Berbanding terbalik dengan biaya operatingnya. Semakin baru suatu alat, anggap saja motor, maka biaya perbaikan bahan bakar itu akan semakin sedikit. Nah, semakin tua suatu mesin, perbaikan itu akan semakin banyak. Makanya operating cost ini akan semakin naik. Nah, yang dinamakan total cost itu tadi kan ownership cost ditambah dengan operational cost. Jadi kurva biru ditambah dengan kurva hijau, menghasilkan kurva merah ini. Nah, operating cost terbaik itu adalah di titik ini, di mana dia di titik terendahnya. Economic life suatu barang itu di sini. Jadi dia bisa dibisniskan istilahnya. Seperti itu. Nah, misalkan kita mematok harga juga harusnya di sebelah sini. Ini adalah optimum pertimbangan kita mengambil biaya peralatan, atau kita mengambil kalau kita ingin menyewa, atau kita biaya untuk menyewa jika kita sebagai seorang yang mempunyai alat berat, seperti itu. Nah, kemudian mengelola peralatan konstruksi. Karena topik kita manajemen peralatan konstruksi, jadi tujuannya adalah untuk menjaga nilai peralatan supaya tidak cepat menurun dan menjaga efisiensi serta reliabilitas alat. Jadi dapat digunakan sewaktu-waktu. Nah, karena tujuannya yang tadi itu supaya alat itu bagus, alat itu optimal bekerjanya, tidak cepat menurun harganya karena depresiasi, maka kita perlu yang namanya manajemen atau mengelola alatnya. Seperti itu. Nah, cara pengelolaannya dengan yang pertama yaitu pemilihan dan pengadaan peralatan. Yang kedua, operasi dan perawatan atau pemeliharaan yang bertujuan untuk menjaga kemampuan operasional dan mengurangi biaya yang tidak perlu. Nah, kemudian pengawasan operasional. Nah, yang tidak kalah penting yaitu jenis peralatan konstruksi. Sebelum kita mengolah suatu peralatan, kita harus tahu dulu ya apa yang harus kita olah itu. Jangan sampai kita mengelola, misalkan intinya kita salah mengelolanya karena tidak tahu jenisnya itu apa. Misalkan itu backhoe atau excavator yang pakai roda karet, tetapi kita menganggarkannya dengan roda baja. Jadi kita tidak memperhatikan, kita salah dalam mengeksekusi harganya, seperti itu. Nah, kita harus tahu dulu jenis peralatan konstruksi kita tuh apa. Jadi kita bisa mengestimasi atau kita bisa memplanning ke depannya tuh apa saja yang perlu kita perbaiki, seperti itu. Nah, jenis peralatan konstruksi yang pertama itu ada yang namanya komponen dasar. Komponen dasar itu terdiri dari sumber tenaga dan energi. Misalkan generator, kemudian kita pasang listrik atau apa, nah itu adalah komponen dasarnya. Kemudian ada yang namanya prime mover, seperti mobile base mounting, traktor, seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang namanya pompa dan kompresor. Itu merupakan juga peralatan, alat berat ya. Jadi misalkan teman-teman bilang, tempat saya itu proyeknya nggak ada alat beratnya, Bu. Nah, apa iya di proyek itu tidak ada pompanya atau kompresor buat memindahkan, misalkan itu kita menggali pondasi tetapi airnya itu tidak baik, seperti itu. Jadi kan kita perlu drainasi airnya, atau
Alat beratnya itu ya tidak termasuk alat berat. Jadi misalkan molen yang diputar, nah itu juga merupakan alat konstruksi. Biarpun bukan kategori alat berat seperti itu. Kemudian yang ketiga, peralatan pekerjaan tanah. Kemudian ada juga peralatan penggalian tanah seperti saluran, pengerukan tunnel, kemudian power excavator dan crane, kemudian peralatan pembuatan fondasi dan erection. Berikutnya ada peralatan penanaman bahan dan material, penanganan bahan dan material, sorry. Berikutnya ada juga peralatan produksi agregat. Berikutnya peralatan pekerjaan beton, peralatan pemadatan, kompaksi, dan peralatan untuk menghamparkan perkerasan jalan dan lapangan terbang. Berikutnya karakteristik peralatan konstruksi. Jadi kita meninjau suatu peralatan konstruksi itu dari 3 aspek ya. Yang pertama dari aspek pengoperasian. Jadi peralatan itu dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu manual, kemudian semi automatic dan automatic. Nah, dari segi ketersediaannya ada yang namanya standar tersedia di pasaran, khusus dibuat dengan pesanan. Jadi ada beberapa alat berat itu yang memang harus kita pesan disesuaikan dengan kondisi tempat kita melakukan proyek ya. Jadi misalkan alat berat yang dipesan untuk pelabuhan. Nah, itu kan ada alat berat khusus yang memang harus dipesan sesuai dengan ukuran desain pelabuhannya seperti itu. Kemudian dari segi kegunaan ada yang multi-purpose, ada yang single purpose. Artinya satu alat berat itu ada yang kegunaannya satu, ada satu alat berat itu double purpose. Jadi misalkan dozer ya. Jadi ada suatu dozer itu adalah alat berat di mana depannya itu ada suatu blade yang berbentuk seperti persegi yang mendorong tanah ke depan. Nah, dozer itu bisa digunakan sebagai doser. Kalau ada juga yang dia memasang paket lagi, jadi dia menjadi suatu loader seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa saya carikan contohnya. Nah, kemudian apa saja sih faktor dalam memilih peralatan? Jadi kalau misalkan kita punya proyek dengan spesifikasi tertentu, dengan kondisi tertentu, dengan tuntutan waktu tertentu, nah kita tuh dalam memilih alat berat itu tidak asal kita langsung memilih, tetapi kita ada beberapa faktor-faktor yang menentukan pemilihan alat beratnya. Nah, contohnya yang pertama tergantung jenis operasi atau proyeknya. Tipe operasi proyeknya bagaimana, ruang kerja tersedia atau tidak di sana, kemudian daya atau power yang dibutuhkan di lapangan tuh ada atau tidak, memadai atau tidak. Kemudian spesifik pekerjaannya, apakah pekerjaan itu dikerjakan dalam waktu yang sangat singkat atau itu suatu proyek yang memang harus selesai waktunya dicepatkan, seperti kalau kita punya yang kemarin itu Wisma Atlet. Nah, itu kan suatu pekerjaan proyek high rise building tinggi, gedung bertingkat yang tinggi, tetapi waktunya sangat cepat karena memang itu tadi mengejar target adanya event seperti itu. Nah, itu pasti di dalamnya alat beratnya akan semakin banyak, kemudian manajemen desainnya juga semakin kompak seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada mobilitas peralatan. Jadi lokasi operasionalnya yang berbeda. Jadi apakah dia di suatu lokasi yang mudah dijangkau oleh kendaraan, ataukah dia lokasi yang sangat sulit untuk dijangkau alat berat. Nah, seperti itu perlu diperhatikan. Kemudian iklim, cuaca, jadwal waktu, kemudian interpendensi alat-alat, jadi hubungan antar alat. Jadi kalau misalkan setelah ini pekerjaannya adalah ini, jadi alatnya itu yang saya pesan setelah saya membersihkan lahan itu ini. Nah, itu kita harus memperhatikan semuanya. Kemudian adaptasi alat, bagaimana alat itu mudah diaplikasikan. Nah, itu juga penting. Kemudian efektivitas operator terhadap alat yang digunakan. Kemudian tipe peralatan atau peralatan standar atau tipe khusus, ketersediaan suku cadang, kemudian biaya kepemilikan. Nah, ini ownership cost, kemudian biaya operasi dan pemeliharaan, operating cost. Nah, kemudian
usia ekonomis peralatan, usia ekonomis itu tadi yang kita gambarkan dengan grafik yang menurun ditambah dengan naik, dan di sini adalah usia peralatan ekonomis itu di situ. Kemudian sumber-sumber pengadaan peralatan. Kemudian kita lanjut, ada yang namanya mengulang-ulang lagi. Jadi yang namanya kepemilikan atau ownership cost itu dibagi menjadi beberapa bagian yang bisa dilihat di sini, yaitu ada pengeluaran pembelian atau biaya kita beli, kemudian biaya depresiasi itu penyusutan nilai, kemudian penghematan pajak, kemudian biaya besar, perbaikan besar, kemudian ada pajak, asuransi, dan biaya penyimpanan seperti itu. Nah, adapun biaya operasi itu terdiri dari bahan bakar, pelumas, perbaikan kecil, dan penggantian komponen atau suku cadang cepat aus seperti itu. Nah, tentang masalah biaya peralatan tadi sebenarnya sudah diatur di dalam SNI harga satuan. Bagaimana cara kita menghitung suatu anggaran biaya itu, teman-teman kalau di sini nanti sedikit ingin tahu atau penasaran tentang, coba buka-buka di SNI harga satuan pekerjaan. Jadi atau teman-teman mungkin di sini sudah bekerja dan sudah familiar dengan HSP istilah seperti ini. Jadi untuk menghitung suatu pekerjaan itu dihitung dengan biaya langsung ditambah biaya tidak langsung. Seperti yang kita tahu, biaya langsung itu dipengaruhi oleh tenaga kerja itu sendiri, bahan yang kita gunakan, dan alat. Nah, ini yang menjadi topik pembahasan kita di sini. Nah, adapun analisa harga yang biaya langsung ini dinamakan namanya analisis harga satuan dasar. Nah, sebelum kita masuk ke HSP itu dianalisa dulu harga satuan dasarnya. Nah, analisa harga satuan dasar ini terdiri dari yang pertama upah, kemudian transportasi, kemudian yang berikutnya ini terdiri dari harga alat, bunga bank, asuransi, kemudian harga bahan. Harga bahan itu dihitung misalkan pasir ya, dari jarak dia ke lokasi, kemudian urutan kerjanya bagaimana. Itu kan kalau kita misalkan pasir itu kan kita harus mengumpulkan pasir di sungai ya, seperti itu. Nah, di kegiatan-kegiatan di sungai seperti pengarukan, kemudian di load, dibawa ke gudang, nah itu kan juga memerlukan biaya. Itu nanti masuk ke dalam harga satuan dasar perhitungannya. Untuk menghasilkan misalkan semen itu satu sak itu 50.000. Nah, di dalam 50.000 itu inilah yang dinamakan analisa harga satuan dasar semen. Nah, analisanya banyak, termasuk ini semua. Upah, harga alat, harga bahan, gimana cara kerjanya, nanti gimana alat berat yang digunakan, bunganya bagaimana. Nah, itu dihitunglah di sini. Kemudian setelah kita tahu HSP-nya, kita tambahkan, maksudnya kita koreksi nilai tadi dengan yang namanya mekanis atau produktivitas alatnya. Misalkan di sini kita ada namanya metode kerjanya, jarak ke lokasi seperti yang sebutkan tadi, saya sebutkan kondisi jalannya bagaimana. Kita akan sangat berbeda saat kita mengangkut material itu di jalan yang bagus atau aspal yang sangat istilahnya tidak berlubang, dengan aspal yang berlubang itu juga mempengaruhi. Kemudian spesifikasi umum, gambar, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang B itu kita akan menambahkan yang namanya biaya tidak langsung. Biasanya terdiri dari biaya umum dan keuntungan. B ini rumusnya adalah seperti ini. Maksimal besarnya adalah 15% dari A. Nah, ini nanti mekanis produktivitas alat berat ini nanti yang akan kita pelajari berikutnya. Setelah kita mempelajari alat,
Ini kan baru pengantar manajemen, kemudian pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang macam-macam alat berat dan kegunaannya, beserta waktu siklusnya. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang produktivitas alat berat, seperti itu. Nah, dari nilai A ditambah B ini akan melahirkan yang namanya HSP, atau harga satuan pekerjaan. Contohnya, mengati 1 meter persegi tembok itu harganya sekian. Nah, itu namanya yang dinamakan HSP, itu seperti itu. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan ini, misalkan analisa harga satuan dasar itu bagaimana? Nah, di SNI juga sudah dijelaskan bahwa HSD itu harga satuan dasar suatu alat atau harga sewa alat per jam itu rumusnya seperti ini. Jadi sudah ada formulasi-formulasinya. Jadi teman-teman tinggal menginputkan nilai-nilai di sini, atau teman-teman harus mencari nilai-nilai di sini untuk mengetahui harga satuan dasar alat mekanis itu seperti apa. Sangat mudah sekali tentunya, karena di sini sudah ada plot-plotnya, sudah ada bagaimana secara kita itu menghitung ini. Jadi sudah ada komponen apa saja yang perlu kita perhitungkan. Mungkin saya rasa teman-teman bisa lihat tampilan nanti, materinya sudah ada di Sepada, tinggal teman-teman baca. Nah, kemudian ini juga sama. Kalau tadi itu bagaimana cara suatu alat berat ya, harga satuan alat berat, gimana ini alat berat, harga alat per jamnya, yang terdiri dari biaya pasti dan yang disebut ownership cost, dan biaya operasional yang disebut operating cost yang saya sebutkan tadi. Di keduanya ditambahkan muncullah yang namanya harga sewa alat per jam. Nah, ini adalah output pembelajaran minggu kelima, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menghitung harga satuan dasar bahan? Nah, di sini juga ada formulasi-formulasi. Bagaimana cara kita, komponen-komponen apa saja yang perlu kita masukkan di SNI sudah dijelaskan bagaimana cara untuk menghitungnya. Seperti itu, SNI nomor 8, atau itu hampir mirip-mirip dengan Permen PU PR 28 tahun 2016. Jadi di sana sudah ada HSD, harga satuan dasar bahan-bahan itu bagaimana, berapa, mungkin teman-teman nanti bisa kepo-kepo di sana. Ini juga berguna nanti kalau ada teman-teman yang tugas akhirnya berhubungan dengan seperti itu. Kemudian ada juga Permen PUPR 28 2016, itu juga hampir sama, membahas tentang seperti itu. Nah, selain itu pada tiap daerah, entah itu kabupaten, kota, itu juga ada yang namanya AHSP ya, atau bisa kita sebut juga SHBJ. SHBJ itu di daerah DIY. Per daerah namanya lain-lain, tapi intinya di sana ada perhitungan harga satuan dasar alat, entah itu alat konstruksi ataupun alat kantor, semuanya ada di situ. Itu bisa kita juga pakai datanya untuk, misalkan kita untuk menghitung rencana anggaran biaya sebagai perkiraan, seperti itu, karena yang namanya HSD itu sudah dihitungkan harga di pasaran yang paling tinggi, seperti itu. Jadi itu harga yang paling tinggi di pasaran. Nah, kemudian berdasarkan Permen PU 28 tahun 2016, ownership cost atau biaya pasti itu ada yang namanya, yang pertama itu jenis alat. Kita harus, bagaimana cara menghitungnya? Kita harus tahu jenis alat. Itu ada wheel loader atau pengangkut yang tapi dia pakai ban, seperti itu. Kemudian backhoe, excavator, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada tenaga mesinnya, horsepower, didapatkan dari spesifikasi alatnya. Kemudian kapasitas alat, bagaimana alat itu bekerja per jamnya, total output yang dihasilkan itu berapa, seperti itu. Kemudian yang keempat, umur ekonomis alatnya. Lanjut, jam kerja per tahun. Jadi sebentar. Jadi jam kerja per tahun itu juga kita perhatikan juga untuk menghitung biaya pasti ya.
Jadi alat bermesin itu jam kerja sejak mesin dihidupkan sampai dimatikan. Selama jam pelaksanaan kegiatan, peralatan tetap dihidupkan. Alat tidak bermesin itu jam kerjanya pemakaian sama dengan pelaksanaan kegiatan. Seperti itu. Nah, untuk peralatan yang bertugas berat dianggap bekerja terus-menerus dalam waktu 1 tahun. Jadi perhitungan jam kerjanya atau W-nya itu sama dengan misalkan 1 hari 8 jam, berarti 8 dikali pekerja itu dalam 1 tahun 250. Berarti 250 hasilnya adalah 2000 jam per tahun. Itu alat berat yang bekerja secara terus-menerus. Nah, jika alat berat yang tidak bekerja secara terus-menerus, artinya tidak terlalu berat, W-nya itu dapat dihitung dengan 8 kali 200 sama dengan 1600 jam per tahun, seperti itu. Nah, itu menurut Permen PUPR 28 2016. Nah, harga pokok alat. Harga pokok alat ini, kalau tadi kan ada harga alat per tahun. Nah, ini harga pokok alat. Jadi, nilai awal depresiasi merupakan harga beli termasuk transportasi, pajak, dan perakitan. Jadi, harga saat kita belilah istilahnya, harga pertama yang kita keluarkan seperti itu. Nanti teman-teman bisa pelajarin sendiri ya, pengertian-pengertian di bawahnya. Nah, yang kemudian yang tidak kalah penting yaitu equipment salvage. Jadi, nilai sisa akhir dihitung. Jadi alat berat itu ada yang namanya nilai sisa akhir. Nanti akan saya jelaskan kalau ada ilustrasi soalnya. Dihitung berdasarkan data histori. Jadi alat-alat itu kalau kita sudah sebagai maklar alat berat, kita sudah hafal. Misal 5 tahun itu si alat berat ini itu nantinya cuma bisa dijual itu 1M seperti itu. Contohnya harga secondnya setelah 5 tahun itu sisanya tuh cuma 5M seperti itu. Nah, setelah data histori banyak yang kita punya, kita bisa buat presentase bahwa di Permen PUPR juga diambil bahwa 10% dari nilai belinya seperti itu. Jadi nilai sisa alat atau C atau equipment salvage adalah 10% harga alat seperti itu. Nah, bunga bank atau I seperti di teman-teman yang pelajari di ekonomi teknik mungkin sudah tahu. Jadi ini adalah faktor angsuran modal menggunakan rumus D dan yang kemudian modal dengan rumus E. Keterangan-keterangannya bisa dibaca, tinggal nanti dimasukkan ke dalam rumus seperti itu. Nah, asuransi pajak sekarang. Asuransi dan pajak itu biaya yang kita tambahkan juga sebagai biaya kepemilikan karena kita harus membayar asuransi dan pajak alat berat yang kita punya seperti itu. Adapun asuransi atau F itu diambil dari 0,2% dikali B itu harga pokok alat, harga beli kita dibagi dengan W. Itu jam kerja yang tadi dihitung 8 kali sekian jam. Jadi jam per tahunnya berapa, seperti itu. Kemudian, jadi fixed cost-nya itu sama dengan rumusnya ini, nanti bisa dibaca, teman-teman bisa memasukkan sendiri nilai-nilainya. Kemudian ada yang namanya biaya tidak pasti atau operating cost, biaya yang timbul karena pemakaian seperti itu. Yang pertama ada upah tenaga kerja dihitung per jam tentunya. Kemudian ada biaya bahan bakar. Jadi bahan bakar itu satu alat itu nanti kira-kira mengeluarkan berapa rupiah per jamnya seperti itu. Itu bisa dicari dengan manual book pada peralatannya, kemudian berdasarkan data historinya atau berdasarkan rumus ini. Nah, jadi 12-15% dari horsepower-nya seperti itu. Horsepower-nya seperti itu. Nah, kebutuhan pelumas juga kita bisa cari. Itu biasanya ada 0,5 dengan 3% dari HP-nya. Kemudian biaya bengkel itu juga kita bisa prediksinya. Ingat, yang perlu diingat bahwa tadi output kita adalah biaya per jam alat. Jadi semua satuan itu dalam rupiah dan jam. Jadi harus dipastikan satuan itu harus ada rupiah per jamnya. Seperti itu. Jadi semua waktu kita ubah ke jam. Nah, ini tinggal kita masukkan rumus seperti biasa.
Nah, untuk biaya perbaikan juga ada kisaran-kisarannya seperti ini. Kemudian biaya upah juga ada kisarannya seperti itu. Nah, kemudian ini juga ada biaya operasi per jam atau jam rupiah operating cost-nya ya. Jadi biaya operasi itu kalau di total itu tadi kita juga udah total ownership cost, sekarang kita total biaya operating cost. Jadi P itu sama dengan H tambah I tambah C tambah K tambah L. Nah, ini ada keterangan-keterangan sendirinya seperti itu. So, setelah kita tadi belajar tentang itu, jadi bisa disimpulkan bahwa untuk menghitung suatu peralatan itu dengan output rupiah per jam, kita harus tahu dulu dua komponen biayanya. Yang pertama biaya kepemilikan, yang kedua biaya operasional. Biaya kepemilikan itu biaya karena kita punya alat beratnya, atau biaya karena kita sewa alat beratnya, atau digunakan untuk itu. Bagaimana kalau kita itu menyewakan? Kita harus melihat dari sudut pandang penyewa, pemakai, atau kita yang menyewakan seperti itu. Jadi ada biaya beli, purchasing, kemudian ada penyusutan mata uang, depreciation, penyusutan mata uang nilai penyusutan nilai alat beratnya, kemudian ada salvage value, jadi nilai sisa akhirnya itu berapa, kemudian ada tax atau pajak, kemudian ada perbaikan yang besar, kemudian asuransi, kemudian uang parkir di garasinya seperti itu. Nah, ada juga yang kedua operating cost. Operating cost itu biaya yang lahir karena pemakaian. Jadi ada bahan bakar, oli, penggantian ban, servis rutin dan lain sebagainya seperti itu. Ini penjelasan lebih detail lagi apa itu depresiasi. Jadi depresiasi tadi adalah penurunan ya. Itu ini nanti bisa teman baca sendiri. Jadi ada 3 metode yang ini saya akan tekankan. Ini tuh dari zaman saya kuliah dulu yang ditekankan juga ini. Jadi teman-teman di sini nanti juga saya ajarkan ini juga. Seperti itu. Nah, ada namanya strike line method, ada sum of year digit method, ada double decline balance method. Ini metode-metode yang digunakan untuk menghitung nilai penyusutan seperti itu. Nah, yang pertama yaitu strike line method atau metode yang menganggap depresiasi tiap tahun itu nilainya sama ya. Jadi penurunan seragam setiap tahun. Ini contohnya D itu sama dengan depreciation itu sama dengan cost dikurangin salvage dikurangin tires per N. Jadi N besar adalah equipment life. Kemudian N kecil adalah year of life-nya. 1, 2, 3 berapa tahun. Seperti itu. Nah, mungkin untuk lebih memahaminya ini ada satu contoh. Dengan menggunakan metode ini, tentukan penyusutan tiap tahun dan nilai ekonomis alat beratnya pada akhir setiap tahun untuk sebuah truk pengangkut atau loader yang memiliki initial cost atau biaya pembelian 50.000 dan biaya sisa akhir itu 5.000. Nah, ini kan biasanya kita pakai tadi 10%, jadi diambilnya 5.000 dan ekspektasi umurnya itu 5 tahun. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah jika itu strike line method. Langkah pertama kita harus membreakdown ini ke dalam tabel. Jadi tabel itu kita mulai dari 0. Jadi tahun pertama, bukan tahun pertama. Saat pertama kali kita beli, harganya kita tulis 50.000. Clear? Setelah itu kita breakdown. Dia menginginkannya temukan annual depresiasinya. Jadi depresiasi tiap tahun dan nilai sewa alatnya lagi. Atau harga alatnya lagi
tiap tahun. Jadi kita harus membreakdown-nya tiap tahun. 1, 2, tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4, dan tahun ke-5. Nah, dengan rumus ini tadi, namanya juga straight line method. Jadi, penurunan seragam tiap tahun. Setelah kita hitung penurunannya, jadi biaya beli dikurangi biaya akhir, dibagi total tahun. Jadi penurunan tiap tahun itu 9.000. Kita tulis di sini penurunannya itu di saat kita beli kan belum ada penurunan, jadi ditulis 0. Ini kita tuliskan di setiap tahun itu dikurangin nilai ini. Jadi pertama adalah 50.000 dikurangi 9.000, 41.000 dikurangin ini hasilnya ini, kurangi 9.000 hasilnya ini, seterusnya sampai dia nilai akhir tuh 5.000 karena sudah dikatakan bahwa nilai sisa akhir pada tahun kelima itu 5.000. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini itu sudah menuliskan di sini 5.000, nanti kalau misalkan saya keluarkan di ujian tapi di tabel ini teman-teman tidak mendapatkan angka 5.000 padahal itu straight line method, maka yang perlu ditanyakan adalah teman-teman mungkin salah menghitung di sini. Seperti itu. Berikutnya ada metode sum of the year digit method. Nah, rumusnya bisa dilihat di sini. Kalau tadi kita tiap tahun itu sama, kalau di sini tiap tahun itu berbeda. Contohnya juga kita sama, menggunakan metode ini, temukan berapa harga alat itu tiap tahun dan bagaimana depresiasinya tiap tahun. Kalau itu suatu truk pengangkut dengan biaya awal itu kita beli $50.000 dan prediksi di tahun kelima itu harganya tinggal $5.000. Nah, untuk melakukan perhitungan di metode ini, yang dilakukan yaitu yang pertama, kita ini wajib dilakukan. Yang pertama itu kita harus membreakdown tabel seperti yang saya sebutkan tadi. 0, tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4, dan tahun ke-5. Pastikan dulu ini harus nanti hitungannya 5.000 karena di soal itu tahun kelima 5.000. Kemudian taruh biaya pembelian pertama juga 50.000 di sini. Depresiasi di tahun ke-0 tentu 0, taruh di sini. Nah, untuk mengisi kolom depresiasi ini rumusnya ada di atasnya ini. Jadi berdasarkan nilai-nilai ini, rumusnya ini. D1 dihitung dari tahun kelima. Jadi pertama itu pakai nilai 5 karena rumusnya adalah year digit. Nah, kemudian dibagi dengan contoh mudahnya kalau misalkan itu tahun pertama itu berarti nanti itu masih bisa bertahan alatnya itu 5 tahun lagi. Berarti kan ditulis 5 dibagi sum of year of the digit. Artinya 15 ini diperoleh dari 5 ditambah 4 ditambah 3 tambah 2 tambah 1. Hasilnya adalah 15, seperti itu. Dikali harga beli yang pertama, dikurangi harga terakhir setelah 5 tahun. Dapatlah nilai 15. 15 ini, yang saya kasih tanda love ini, dimasukkan di kolom depresiasi pertama. Karena di sini ditulis D1, kita masukkan di sini. Saya beri tanda love lagi. So, berikutnya yang kedua, ini ada yang namanya menghitung D2. Karena tadi ini adalah berbeda depresiasinya. Kalau yang pertama tadi depresiasinya akan sama 9.000 terus. Tapi kalau yang metode kedua ini berbeda. Jadi yang kedua dihitung dengan, berarti kan tahunnya akan semakin menurun. Kalau di 5 sekarang 4 dibagi sama hasilnya adalah 12. Ditulis semuanya, ditulis sampai akhir, sampai kelima. Nah, untuk mengisi tabel ini,
Berarti book value-nya itu sama dengan yang pertama kita tulis 50.000, kemudian 50.000 dikurangi 15 jadi 35. Kemudian 35 dikurangi 12 jadi 23, dikurangi 9, 14, dikurangi 6, 8, 8 dikurangi 3, 5, seperti itu. Kemudian yang berikutnya metode double decline balance method. Rumusnya bisa teman-teman lihat di sini. Sangat mudah. Contohnya juga kita sama kayak yang tadi, tidak perlu saya jelaskan lagi. Jadi yang pertama kita tulis sama, kita tuliskan tahun-tahunnya dulu. Seperti itu. Kemudian langkah awalnya kita menghitung annual depreciation factor. Jadi 2 dibagi N. Ternyata annual depreciation factornya itu adalah 0,4. Nah, ini juga kita tulis harga awal, harga akhir. Nah, depresiasi di sini nilai pengurangannya di awal kan tidak ada pengurangan. Jadi pertama tinggal 0,4 dikalikan dengan harga beli pertama. Ternyata harga beli pertama itu 20.000, ditulis di sini 20.000. 50.000 dikurangin 20.000 hasilnya 30.000. Nah, nilai 30.000 ini kita tarik ke nilai atas. Menghasilkan 12.000. Kemudian 30.000 dikurang 12.000 sampai seterusnya sampai yang terakhir adalah 5.000. Pastikan nanti kalau teman-teman hitung ini, pastikan nilai akhir itu harus sama. Jadi yang saya tanda centang dengan soal yang ini tuh harus sama. Kalau tidak sama bisa dipastikan teman-teman salah dalam menghitungnya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah biaya investasi. Ini teman-teman bisa baca sendiri saya rasa di materinya. Biaya teks juga sama karena rumusnya juga sederhana. Nah, biaya perbaikan itu juga nanti teman-teman bisa pelajarin sendiri. Itu yang dinamakan tadi ownership cost atau biaya kepemilikan. Selanjutnya kita akan bahas tentang biaya operating cost. Jadi biaya bahan bakar ya. Biaya bahan bakar itu bergantung dengan jenis peralatannya dan penggunaannya bagaimana. Jadi ada suatu faktor spesifik berdasarkan bagaimana kinerja alatnya, apakah itu di tingkat yang rendah, sedang, dan digunakan sangat sering, seperti itu. Nah, ini ada faktor-faktor bahan bakarnya, full consumption factor, jadi per kal, per hours, per horsepower, seperti itu. Kal itu satuan liquid di Amerika itu pakainya kal. Nah, kemudian untuk biaya servis alatnya, itu juga kita rumusnya ada ini, di mana persentase servisnya itu berdasarkan kategorinya, dia digunakan rata-rata, digunakan rendah, digunakan sering, seperti itu. Itu merupakan service cost factor dengan pengertian percentage of hourly konsumsi bahan bakarnya, seperti itu. Jadi konsumsi bahan bakar per jamnya itu seperti apa, nanti kita bisa menarik biaya servisnya dalam bentuk persentase, seperti itu. Nah, kemudian biaya perbaikan sama, ini ada faktor-faktornya. Nah, contohnya seperti ini, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri untuk jelas. Ini juga biaya pergantian bannya, seperti itu. Nah, special item yang kadang-kadang perlu kita tambahkan juga, jadi ada biaya penggantian item major, item besar alat berat, diestimasi dari data history. Kemudian dikonversi menjadi biaya per jam, seperti itu. Nah, operator, unit rate operator per jamnya juga harus dimasukkan, seperti itu. Nah, itu materi minggu kelima kita. Kemudian berikutnya materi ke minggu ke-6 itu ada alat berat di lapangan, tapi masih sekedar
pengantar ya. Jadi pengantar. Contoh-contoh alat berat di lapangan. Jadi yang pertama itu, nih contoh yang saya sebutkan tadi, ini namanya dozer. Jadi dia punya blade di depan yang berguna untuk mendorong tanah. Nih ada yang roda karet, ada yang roda baja seperti itu. Itu roda karet atau roda baja itu ya harus disesuaikan dengan tanahnya. Karena kalau roda karet itu memang dia mobilitasnya banyak tetapi dia gampang selip. Kalau roda karet itu dia mobilitasnya memang sedikit tapi dia tidak mudah selip. Jadi seperti itu. Kemudian ini namanya wheel dozer ya. Istilahnya kalau roda karet itu wheel dozer seperti itu. Teman-teman teknik sipil harus tahu seperti ini. Nanti kalau misalkan ditanya di lapangan tidak bingung seperti itu. Nah, kemudian ini ada yang namanya crawler dozer. Crawler itu roda baja, itu disebutnya crawler. Nah, ini dozer alat yang bekerjanya secara maju dengan depannya plate itu yang mendorong material tanpa mengangkat, tanpa menggaruk, itu namanya dozer. Biasanya digunakan untuk pembersihan lahan, penyiapan lahan, seperti itu. Kemudian, nah ini yang namanya scraper. Jadi saat kita membuat jalan, setelah material dihamparkan itu diratakan, namanya scraper yang digunakan untuk meratakan material. Scraper itu yang digunakan untuk menghamparkan material. Jadi kita memasukkan material ke dalam sini, dikeluarkan oleh scraper. Biasanya digunakan untuk pembuatan jalan. Nah, baru yang digunakan untuk meratakan material ini yang disebut motor grader, seperti itu. Atau grader ya. Di sini ada blade dengan elevasi tertentu yang berguna untuk meratakan materialnya. Nah, ini contoh penggunaan backhoe ya, atau excavator. Jadi backhoe roda baja seperti yang saya sebutkan, roda baja dan roda karet itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang disesuaikan dengan kondisi tanahnya. Kemudian ini ada yang backhoe tapi roda wheel. Ini ada power shovel. Bedanya sama backhoe, kalau backhoe itu kita menggaruknya ke belakang, kalau power shovel itu ke atas. Nah, dulu saya sebelum mata kuliah alat berat itu saya bingung, nggak tahu namanya. Tapi setelah mengikuti mata kuliah alat berat itu saya jadi lumayan apal lah nama-nama alat berat dan penggunaan serta bentuk-bentuknya. Oh, kalau di lapangan saya tahu, oh ini ternyata backhoe ya, bukan backhoe, seperti itu. Nah, itu beberapa pendekatan-pendekatan yang kita bisa dapatkan di sini di perkuliahan. Tapi kalau misalkan teman-teman yang sudah bekerja tentu sudah familiar dengan istilah-istilah seperti ini. Nah, kemudian ada yang namanya power shovel. Kemudian yang ini ada truk, ini ada loader, roda karet dan roda biasa. Kemudian ini stamper atau compactor. Stamper itu kalau yang kecil sama-sama digunakan untuk pemadatan. Kalau ini yang besar namanya compactor, digunakan di jalan ya. Compactor ini juga beraneka ragam macamnya. Nanti di belakang kita akan bahas lagi. Ini contoh penggunaan backhoe di Kalimantan, di batubara seperti ini, pertambangan. Ini juga ada gambaran. Nah, ini contoh kita membuka jalan. Jadi pertama itu material-material ini tuh didorong oleh dozer. Jadi untuk elevasi tertentu saat pembukaan pertama itu harus sama seperti itu. Kemudian dikompakkan dengan kompaktor. Jadi kalau istilah dalam bahasa Jawanya stom. Istilah saya kecil juga masih stom. Nah, kemudian seperti itu gambaran dari saya. Mungkin teman-teman kalau misalkan sudah bekerja bisa menambahkan komen atau sedikit memberikan masukan kepada saya.
Karena juga saya itu sebagai dosen, tapi pengalaman di lapangannya juga lumayan sedikit. Jadi mungkin teman-teman yang sudah bekerja lebih berpengalaman di lapangan daripada saya, seperti itu. Saya juga banyak mendapat pengalaman itu berdasarkan textbook dan pengamatan, bukan pelaksana, seperti itu. Jadi mohon nanti kalau ada masukan bisa disampaikan secara bersama-sama. Demikian apa yang dapat saya sampaikan bagi teman-teman di sini. Semoga bermanfaat. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu secara tatap muka langsung. Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan itu murni dari saya, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar segala urusan. Terima kasih.